Nah, kalau kita naikkan ke atas, mana yang dikatakan diri Muhammad itu? Nah, diri yang Muhammad itu yang disebut namanya dengan nur. Diri Muhammad itu disebut namanya dengan nur. Nah, kalaulah diri Muhammad itu adalah nur, lalu nur ini asalnya dari siapa? Nur ini asalnya daripada Allah. Kalaulah nur itu asalnya daripada Allah, lalu nur ini apa bagi Allah? Nur itu tempat memandang wajahnya Allah, tempat memandang rupanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah, tempat memandang wujud dirinya Allah itu. Nah, sekarang siapa nama nur itu? Nur Muhammad. Ini sebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah nur itu yang disebut namanya Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah jadi apa dia? Sudah menjadi sekalian alam. Kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, maka nyata pada insan. Lihat insan. Insan inilah tempat memandang kesempurnaan Muhammad itu. Lalu bagaimana cara kita melakukan tarkiknya untuk insan? Insan, lihat bahasa Ustaz. Insan ini itu adalah bayang-bayang Muhammad. Insan itu adalah bayang-bayang Muhammad. Sedangkan Muhammad itu bayang-bayang Allah. Nah, ini bahasa bayang-bayang kita gunakan. Insan itu bayang-bayang Muhammad, Muhammad itu bayang-bayang Allah. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang Allah, berpisahkah bayang-bayang dengan wujud yang punya bayang-bayang? Tidak berpisah, itu yang tunggal dia. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa segala yang wujud pada sekalian alam, baik wujud yang zahir maupun wujud yang batin, semuanya itu merupakan tajalli min tajalliyatillah, yaitu tajalli untuk memandang akan kewujudan atau kezahiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Bapak Ibu, semakin banyak Allah itu mentajalikan akan dirinya pada sekalian alam, pada segala sesuatu dalam bentuk wujud yang berbeda ataupun dalam bentuk wujud yang lain, tentunya semakin nyata, semakin jelas Allah itu kita lihat dan kita saksikan.
Namun yang terjadi pada diri kita Bapak Ibu, sebaliknya. Semakin banyak Allah itu mentajalikan akan dirinya pada sekalian alam dalam bentuk rupa yang lain dan wujud yang berbeda, maka semakin hilang dalam pandangan hati kita itu untuk memandang akan kewujudan Allah. Bahkan tidak nampak lagi bagi diri kita itu akan nyatanya Allah itu. Nah, sebenarnya secara logika, semakin banyak kita lihat diri Allah, semakin banyak Allah mewujudkan nyatanya pada sekalian alam akan kewujudan dan kezuhiran dirinya, tentunya bagi kita semakin nyata dan jelas, bahkan terang Allah itu mampu kita lihat dan kita saksikan. Namun kenapa itu tidak terjadi kepada sebahagian daripada umat ini Bapak Ibu? Apa masalahnya? Masalah yang sebenarnya itu Bapak Ibu, karena yang menghijab, yang mendindingi akan kewujudan Allah pada alam dan pada dirinya, itu tidak lain adalah keakuan dirinya sendiri. Bahwa diri Bapak Ibu itulah sebenarnya menjadi hijab. Diri kita inilah sebenarnya menjadi dinding untuk memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah. Padahal Allah itu nyata, terang dan jelas. Allah itu tunggal Bapak Ibu. Kalau Allah itu terang, nyata dan tunggal, tentu dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada Bapak Ibu, kenapa manusia tidak mampu memandang akan ketunggalan diri Allah itu? Padahal dirinya cuma yang ada. Maka inilah yang Ustadz katakan, terhijabnya kita memandang Allah itu karena diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya supaya diri kita itu mampu memandang tajallinya Allah pada alam dan pada diri kita ini? Keluarkanlah diri kita ini dari diri kita sendiri. Apanya yang mesti kita keluarkan dari diri kita supaya kita bisa mampu memandang Allah? Keluarkan wujud dan sifat pengakuan diri kita itu yang memiliki wujud dan sifat. Kalau kita tidak lagi merasa diri kita ini yang wujud dan bersifat, itu artinya bahwa kita telah keluar dari pengakuan diri kita ini yang wujud dan bersifat itu. Nah, lalu siapa yang bersifat? Siapa yang wujud? Yang bersifat dan yang wujud secara mutlak itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang bersifat, yang berwujud secara mutlak adalah hakiki, maka ketika itulah kita mampu memandang akan kewujudan dan sifatnya Allah secara hakiki itu sempurna pada diri kita sendiri. Setelah kita mampu, kita keluar dari diri kita sendiri. Maka inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada diri kita ini. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu mengenal dan memahami akan rahasia sejati dirinya. Semakin kita silau, semakin kita senter, semakin kita tilik diri kita ini, maka semakin paham dan kenallah kita bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau diri kita ini tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa, maka disitulah ada pengakuan kita bahwa diri kita itu di hadapan Allah la haula wa la quwata illa billah. Mana yang la haula wa la quwata illa billah itu pada diri Bapak Ibu sebenarnya? Yang dikatakan makna la haula wa la quwata illa billah pada diri Bapak Ibu, ini yang disebut namanya jasmani. Ini yang dikatakan namanya tubuh yang zohir, tubuh yang kasar. Tubuh jasmani, tubuh yang zohir, tubuh yang kasar.
Ini yang disebut namanya a'yan kharjiyah namanya. A'yan kharjiyah itulah yang katakan diri yang la haula wala quwata. Kalaulah diri ini yang dikatakan la haula wala quwata, lalu mana yang dikatakan illa billah pada diri kita? Yang dikatakan diri yang illa billah itu tidak lain adalah namanya ruh. Itulah yang dikatakan billah. Disitulah kita bisa memahami bahwa diri kita ini betul-betul di hadapan Allah itu adalah tiada. Karena diri kita di hadapan Allah betul-betul tiada, maka diri yang tiada itulah yang disebut namanya dengan Adam. Adam itu artinya apa Bapak Ibu? Nah, tiada. Kalaulah Adam itu artinya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada itu siapa? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, lalu siapa Adam itu? Adam itulah yang dikatakan rupanya diri Allah. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Bahwa sesungguhnya Adam itu, diri Bapak Ibu itu adalah kesempurnaan untuk memandang akan rupa diriku sendiri, kata Allah. Walaupun alam ini, segala sesuatu ini adalah tajalli min tajalliyatillah, untuk memandang akan kewujudan Allah. Namun untuk kesempurnaan, memandang itu tentu kepada yang sempurna Bapak Ibu. Untuk memandang kepada kesempurnaan, tempat nyatanya tajalli Allah pada sekalian alam, pada segala sesuatu, maka sempurnalah pada diri insan. Diri insan itu sudah nyata pada diri Bapak Ibu itu. Diri Bapak Ibu itulah yang katakan namanya diri insan. Diri insan itu yang disebut namanya diri Muhammad. Diri Muhammad itulah yang dikatakan namanya tajalli diri Allah. Kalaulah diri Muhammad itu tajalli diri Allah, maka Allah dengan Muhammad itu dua yang tiada bercerai. Itu maknanya dua yang tiada bercerai, hakikatnya tunggal. Walaupun Muhammad itu bukan Allah, namun Muhammad itu tiada lain diri Allah itu sendiri. Karena Muhammad itulah tempat sempurnanya memandang nyatanya diri Allah. Maka tetap memandangnya, meniliknya kepada diri masing-masing Bapak Ibu. Kalau kita ingin berjumpa juga dengan Allah di waktu hidup di alam dunia ini. Makanya Nabi katakan apa? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah, karena Allah itulah hakikat dari segala sesuatu. Allah itulah hakikat dirinya kita. Dan kita akan menemui dirinya. Lalu kita menemui dirinya itu keluar dari diri kita sendiri. Faqad dolalan ba'ida. Sampai matinya kita Bapak Ibu, kita tidak akan pernah berjumpa, bersua dan bersobok dengan Allah yang kita cari itu. Walaupun kita sudah mencarinya puluhan tahun lamanya Bapak Ibu. Telah kita musafirkan diri kita ini untuk mencari dan menemui Allah. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau kita ingin mencari Allah, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, keluar daripada diri kita masing-masing. Maka selama itulah kita, perjalanan pencarian kita terhadap Allah adalah hampa dan sia-sia belaka Bapak Ibu. Maka untuk mencari dan menemui Allah itu, ini yang diajarkan Nabi kepada diri kita. Dituntun dan dibimbing oleh Rasul.
akan diri kita ini supaya kita bisa menemui akan hakikat diri kita sejati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, pasti ia kenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal akan Tuhannya pada dirinya, bahwa Tuhan itu cuma yang wujud pada dirinya. Tuhan itu cuma yang melihat dan mendengar pada dirinya. Tuhan itu cuma yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada dirinya. Maka ketika itu fasadal jasad, maka hancur diri Bapak Ibu itu sehancur-hancurnya. Ketika diri kita telah hancur sehancur-hancurnya, telah hancurnya wujud kita, telah hancurnya sifat kita, telah hancurnya pengakuan diri kita, maka disitulah nyatanya Allah itu yang wujud dengan sendirinya. Akulah yang wujud itu, kata Allah. Makanya segala yang wujud pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita, itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Di situlah letaknya Allah mengatakan dirinya itu qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah itu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami dan menelusuri tentang rahasia diri kita ini, supaya kita bisa sampai kepada hakikat jati diri atau diri sejati kita itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahaman sehingga kita mudah untuk menelusuri siapa diri kita ini yang sebenarnya, supaya kita betul-betul menjadi orang yang arif, orang yang tahu dengan diri ini. Cara untuk menemui akan sejatinya diri kita itu, ya, itu dengan cara kita itu memfanakan akan diri kita. Nah, dengan cara memfanakan, ya. Nah, ini sebagai dasar, ya. Coba terjemah Bapak Ibu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka pasti ia kenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu, dan barang siapa yang telah kenal akan Tuhannya, fasadal jasad, maka binasa dirinya. Nah, jadi maksudnya, ya, kalau kita sudah kenal akan diri kita, bahwa diri Bapak Ibu itu adalah tiada. Tiada. Nah, tiada itu apa arti Arabnya itu? Adam. Nah, siapa yang sadar, yang mengerti, yang paham bahwa dirinya itu Adam, dirinya itu tiada. Kalaulah dia sudah sadar bahwa dirinya Adam atau tiada, disitulah diri yang tiada itu sebenarnya adalah tuli. Disitulah sebenarnya diri yang tiada itu adalah buta. Disitulah diri yang tiada itu adalah bisu. Disitulah diri yang tiada itu adalah bodoh. Disitulah diri yang tiada itu adalah lemah. Disitulah diri yang tiada itu adalah papa. Dan disitulah diri yang tiada itu adalah mati. Kalau diri kita dah sadar kita bahwa diri kita itu tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup,
Maka ketika itulah faqad arafa rabbahu. Ketika itulah kita sadar, paham dan mengerti bahwa sesungguhnya yang ada itu hanyalah Allah yang wujud. Yang wujud itu adalah Allah. Yang Rabb tuh nih. Sadar kita bahwa diri kita itu dia tiada, maka ketika itulah sebenar-benarnya yang ada itu, yang wujud itu tiada lain adalah Tuhan yang bernama Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, adanya wujudnya mutlak, adanya wujudnya hakiki, tidak ada pembandingnya, tunggal ahad. Itu artinya yang wujud inilah sebenarnya itu yang mendengar. Si wujud itulah sebenarnya yang melihat. Si wujud itulah sebenarnya yang berkata. Si wujud itulah sebenarnya yang mengetahui. Si wujud itulah sebenarnya yang kuasa. Si wujud itulah sebenarnya yang berkehendak. Dan yang si wujud itulah sebenarnya yang hidup. Betul-betul wujudnya melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu nyata pada diri ini. Nyata pada diri. Itulah sebabnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Karena Tuhan itulah sebenarnya yang wujud nyata pada diri surang-surang. Itu memahaminya. Dan yang kedua, kata Nabi, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah betul-betul mengenal Allah, yang telah sempurna mengenal Allah dengan pengenalan yang hakiki, bahwa dia cuma yang wujud, dia cuma yang hidup, dia cuma yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Pada saat Bapak Ibu mengenal Allah, pada saat itu diri Bapak Ibu itu telah hancur. Hancur bahasa Arabnya apa tuh? Bahasa tauhidnya? Fana. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu fana. Keluar Bapak dari diri Bapak Ibu sendiri. Udah keluar, nggak ada diri kita lagi itu. Kalau kita sudah keluar dari keakuan diri kita, sudah keluar kita bahwa yang melihat itu bukan kita, udah kita keluarkan itu. Bahwa yang mendengar itu bukan diri kita, yang hidup itu bukan diri kita, itu diri kita udah keluar namanya. Itu yang disebut namanya fana. Ketika diri kita udah keluar, maka ketika itu pula lah hijab dan dinding itu telah roboh Bapak Ibu. Hijab dan dinding yang ada di dalam kolbu, yang ada di dalam hati, yang ada dalam rohani, yang ada dalam jiwa itu betul-betul telah roboh, telah hancur, sehancur-hancurnya. Ketika diri itu telah hancur, sehancur-hancurnya, dindingnya, maka ketika itulah nyata senyata-nyatanya Allah itu bisa dilihat dan disaksikan Bapak Ibu. Itulah maksudnya Allah itu jauh yang tidak berentara. Jauh, biasanya jauhnya ada jarak dah Bapak Ibu. Sekarang Allah itu dikatakan jauhnya tidak ada jaraknya. Jauh tidak ada antaranya. Dekatnya Allah itu juga tidak bersentuhan. Karena diri Allah itulah sebenarnya zahir dan batin yang meliputi akan dirinya seorang. Nah, itu cukup dipahami.
Sebab dia berjarak tidak mengambil waktu, tidak mengambil masa, tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Di situ letaknya dia hanya yang wujud semata-mata. Jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Karena dirinya cuma yang ada, zahir dan batin. Itu Bapak Ibu. Maka yang membuat diri kita selama ini tidak mampu memandang Allah, itu bukan karena Allahnya. Ini duduk di hakikat, ini bukan Allahnya, tapi adalah diri kita sendiri. Itulah pengakuan itu. Pengakuan itu yang selalu sebagai tembok wujuduka zanbud. Itu dia. Pengakuan diri ini, nafs itu yang dikatakan oleh Nabi, wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu itu yang dosa. Itu yang namanya penghalang tuh. Itu yang namanya tirai, itu yang namanya tabir itu. Ini yang mesti dikeluarkan kalau kita sudah dapat ilmunya. Ya, sudah dapat pengetahuannya, kita keluarkan dari itu. Ya. Makanya bahasa Nabi itu mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajal. Matikan dirimu di waktu hidup. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umur. Sebelum usia umur, sebelum ajal, sebelum Israel datang, ya di waktu hidup inilah maksudnya. Makanya mati dalam pandangan syariat jauh berbeda mati dalam pandangan hakikat. Kalau mati dalam pandangan syariat, berpisahnya ruh dengan jasad ini. Ala babi sahru tuh, angok tuh dengan cangkangnya atur mati itu. Tapi kalau mati dalam pandangan hakikat, itulah yang dikatakan mati di dalam hidup, mati sebelum habis usia umur. Dia masih bisa melihat, dia masih bisa mendengar berkata, dia masih hidup. Tapi pengakuan dirinya yang merasa hidup itulah yang mesti dimatikannya sebelum habisnya usia umurnya, sebelum betul-betul berpisahnya ruh itu melepaskan cangkangnya. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup itu, Bapak Ibu. Kalau belum mati pengakuan itu, disitulah kita selalu tertipu memandang yang banyak ini. Disitulah kita tertipu memandang segala yang wujud itu. Maksudnya tertipu, tak mampu kita memandang hakikat rahasia di balik wujud. Tak mampu Bapak Ibu memandang hakikat rahasia di balik segala yang ada. Sebenarnya segala yang wujud, segala yang ada, itulah sebenarnya nyatanya diri Allah. Apa bedanya Bapak Ibu? Ya. Ketika Ustadz menulis ini tadi, ya, mulai dari tiada, Adam, tuli, sampai mati, kemudian wujud, mendengar, melihat, kemudian hidup. Dari sekian banyak ini Bapak Ibu, ya, apa yang mesti terpandang sama Bapak Ibu ketika Ustadz menulis ini? Titiknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat tulisan Alhamdulillah, tuli, buta, bisu, lemah, papa, bodoh, mati, ujub, melihat, mendengar, berkata, pandangan Bapak Ibu ketika melihat tulisan ini yang terlihat adalah titik sebenarnya. Ya, titik. Ya. Ini maksudnya apa? Semakin banyak titik itu mentajalikan dirinya, ya. Semakin banyak titik itu mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya dalam bentuk dan rupa huruf A, B,
C, D sampai Z, sebenarnya semakin terang dan jelaslah titik itu terlihat bagi diri kita. Namun yang terjadi pada diri Bapak Ibu, selain kelipah, semakin banyak titik itu mentajalikan dirinya A, B, C, D sampai Z, semakin hilang pula lah titik itu dalam pandangan kita Bapak Ibu. Kenapa? Yang terpandang nggak titik, yang terpandang huruf A, B, C, dan Z itu. Pandangan syariat memang tidak terlihat titik, yang terlihat adalah rupa titik. Kalau begini bentuknya, ini kan titik ini kan? Ini titik. Nah, kalau begini bentuk titik itu apa nama hurufnya nih ya? Kalau begini, pandangan syariat sebenarnya memang tidak terlihat titik. Kenapa? Karena titik itu sudah bertajali, berganti bentuk dengan huruf A dan D. Sebenarnya dalam pandangan hakikat, huruf A, huruf B, itulah sebenarnya nyatanya titik itu yang sebenar-benarnya. Ini yang Ustadz katakan tadi. Kenapa kita tidak mampu memandang titik? Karena titik itu sudah berganti bentuk dan rupa menjadi huruf A dan B. Aiku yang dinamakan orang yang tak kicu di nantarang karena menengok titik tadi itu. Walaupun bentuk A dengan bentuk B nggak sama secara rupa, lihat. Bentuk A dengan bentuk B sama enggak Bapak Ibu secara rupa? Tidak sama secara bentuk dan rupa, enggak pernah sama. Namun secara hakikat, samakah bentuk huruf A dengan B secara penahan hakikat? Di mana letak samanya? Titik itulah. Itu yang sebenarnya. Pandangan zahir tidak sama. Karena yang membedakan adalah rupa dan bentuknya. Tapi pandangan batin, hakikat rupa yang berbeda itu tiada lain sama, yaitu titiknya. Ini maknanya apa? Ketika Allah sudah mentajalikan dirinya kepada sekalian alam, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang lain, mestinya kita mampu memandang hakikat segala bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain itu. Itulah sebenarnya tajallinya untuk memandang wajahnya Allah itu. Walaupun bentuk si A, bentuk si B, bentuk si C kan dia, walaupun dalam bentuk planet-planet kan dia, secara pandangan zahir memang berbeda bentuk manusia dengan planet, planet dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena bentuknya berbeda, rupanya berbeda. Namun pada pandangan hakikat, walaupun bentuk dan rupanya berbeda, pandang hakikat wujudnya sama, wajahnya sama. Itulah nyatanya diri Allah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi itulah maknanya. Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani. Kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani supaya kita mampu memandang yang tersirat di balik yang tersurat. Supaya kita mampu memandang yang hakikat di balik syariat. Hakikat itu sembunyinya di mana tuh Abdul? Hakikat tersembunyinya di mana? Hakikat itu selalu tersembunyi di dalam syariat. Karena syariat itu kulitnya. Ya, kalau ibarat buah Bapak Ibu, ini ibarat buah, kita kiaskan buah. Buah apa kalau namanya seralah? Nah, ya. Buah itu ada kulit. Buah itu ada isi. Buah itu ada rasa. Ya, di dalam kulit ada isi. Berarti isi itu dibungkus oleh kulit. Untuk mendapatkan isi dan melihat isi, buka
Buka kulitnya, maka nampaklah isinya. Kenapa? Karena isinya selalu berada di dalam kulit. Yang kulit inilah yang Ustadz maksudkan syariat. Yang isi itulah maksudnya hakikat. Jadi buka kulit, buka syariatnya, nampak isinya. Setelah nampak isinya, rupanya di dalam isinya itu ada apa? Ada rasa. Itu yang makrifat tuh. Di dalam isi itu ada rasa, itu yang makrifat tuh. Disitulah kita mengenal sebenar-benarnya. Maka untuk mengenali akan hakikat sejati diri, rahasia diri, diri yang sejati, tanggalkan dulu kulitnya, tanggalkan dulu batang tubuh ini, matikan dulu batang tubuh ini, tanggalkan kewujudan yang merasa itu. Kalau udah tanggal kulitnya ini, bungkusnya ini, barulah nampak isinya itu sebenarnya, barulah nampak hakikat. Di dalam hakikat itulah tersembunyinya ma'rifat itu. Situlah rasa itu. Maka dikatakan man lam yazuk man lam ya'rif wa man lam ya'rif man lam yafham. Apa artinya itu? Man lam yazuk man lam ya'rif. Barang siapa yang tidak zuk, yang tidak ada rasa di dalam qalbunya, belum zuk, man lam ya'rif. Ketika itu dia tidak akan bisa mengenal dan memahami. Wa man lam ya'rif man lam yafham. Siapa yang tidak mengenal, siapa yang tidak ada rasa, ketika itu dia tidak akan pernah bisa memahami. Jadi mesti kita kenali dahulu, ya, akan diri kita ini. Matikan dahulu. Bagaimana cara mematikannya? Ini kan secara lisan, ya, secara penyampaiannya. Nah, yang wujudnya itu yang mestinya dimatikan itu yang mana? Pada diri kita ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, supaya kita sampai nanti kepada mengenalnya akan Tuhan. Nah, lihat, karena setiap diri itu kan ada orang itu. Nah, ini secara bahasa, ya, secara susunan kata, secara lisan penerangannya. Sekarang yang kita terangkan biar jelas, mesti nampak wujudnya. Yang dikatakan insan itu yang mana sebagai nyatanya diri Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, ya, insan itu, ya, terdiri daripada tubuh. Kemudian ada hati. Kemudian ada ruh. Kemudian ada sir. Kita akan hancurkan tubuh kita ini sehancur-hancurnya supaya kita mendapatkan isinya. Setelah tahu kita isinya, di dalam isinya itulah sebenarnya rasa itu. Ana fi nuri, ana fi abdi itu. Ya, aku di dalam nur, aku di dalam dirimu. Nah, kita lihat insan ini tempat memandang secara sempurna nyatanya tajalinya Allah. Ya, nah, zat, sifat, asma dan af'al. Kita lihat caranya, kita fanakan tubuh ini. Nah, fana itu apa artinya? Hapuskan. Nah, kalau pada benda hancurkan, kan itu fasadat. Nah, fasadal jasad, hancur jasadnya, rusak. Fanakan tubuh ini, hancurkan tubuh ini sehancur-hancurnya, maka nyatakan hati. Nah, hancurkan tubuh, nyatakan hati. Ketika tubuh ini telah hancur, maka sempurnalah nyatanya perbuatan hati itu. Setelah sempurna nyatanya perbuatan hati, hancurkan hati sehancur-hancurnya, fanakan hati sefana-fananya,
nyatakan ruh. Ketika hati telah hancur, ketika hati telah fana sepana-fananya, maka nyatalah ruh itu yang berbuat senyata-nyatanya. Nih. Setelah nyata ruh yang berbuat senyata-nyatanya, maka hancurkan ruh, fanakan ruh, nyatakan syirk. Ketika perbuatan ruh telah hancur, ketika perbuatan ruh telah fana sepana-fananya, maka nyatakanlah syirk. Disitulah syirk inilah yang berbuat senyata-nyatanya. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah nyata syirk itu yang berbuat senyata-nyatanya, fanakan syirk, hancurkan syirk ini sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah namanya nur. Kalau syirk telah fana, kalau syirk telah hancur sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah nur. Nur itulah sebenarnya yang berbuat senyata-nyatanya. Kalau sudah terlihat sama Bapak Ibu bahwa nur itulah yang nyata senyata-nyatanya yang berbuat, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka fanakan pula nur itu. Hancurkan nur itu sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah zat Allah semata-mata. Telah hancur nur, telah fana nur sehancur-hancurnya, nyatakanlah zat Allah. Zat Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud, yang nyata dengan sendirinya Bapak Ibu. Itulah yang terlihat. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maka proses memfanakan, menghancurkan dari tubuh sampai kepada zat, ini yang disebut namanya proses, namanya tarki. Disebut namanya proses tarki, namanya Bapak Ibu. Tarki itu apa? Untuk menghadirkan pandangan hati kita kepada hakikat wujud yang sebenar-benarnya. Hakikat wujud yang sebenar-benarnya, yang wujud, yang berbuat, yang melihat, mendengar itu tiada lain zatnya Allah semata-mata. Ini yang tarki. Nah. Jadi jangan kita tertipu memandang bentuk tubuh, bentuk hati, bentuk ruh, syirk dan nur. Tapi pandanglah di balik tubuh, hati, ruh, syirk dan nur itu tiada lain adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berdiri dengan sendirinya. Sekarang kita turunkan lagi Bapak Ibu, dari atas turun ke bawah, apa namanya? Tanazul. Nah, ini dari atas ke bawah. Ini disebut namanya dengan tanazul. Tanazul itu kita memandang dari zatnya. Nah, dari pucuknya mana? Ya. Nyatanya zat Allah, ya. Nyatanya zat Allah pada nur, maka kelihatanlah nur itu yang berbuat. Nyatanya zat Allah pada nur, ya, nyatanya zat Allah pada nur, disitulah nur itu yang senyata-nyatanya yang berbuat. Ya, dalam pandangan ini hati. Kemudian nyatanya nur pada sir, maka di situ pula lah Bapak Ibu mampu memandang sir itulah sebenar-benarnya yang berbuat. Ya, kenapa sir itu sebenar-benarnya yang berbuat? Karena nur itu sudah nyata pada sir, sudah fana dia ke dalam sir itu, maksudnya sudah lebur, hancur dan nur itu ke dalam sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Kemudian nyata pula lah sir itu pada ruh, maka kelihatan pula lah ruh itu yang berbuat.
Kemudian nyata pula lah ruh itu pada hati, maka kelihatan pula lah hati ini yang berbuat. Dan setelah itu nyata pula lah hati pada tubuh, di situ pula lah kelihatan tubuh ini yang berbuat. Pandangan zohirnya. Jadi pandangan zohir itu memandang kepada yang nyata atau kepada yang gaib? Pada yang nyata. Ini yang nampak. Jadi ini yang disebut namanya tanazul. Setelah kita tarkikan, kemudian kita tanazulkan, lalu bagaimana kita memandangnya secara tahqiq. Nah, memandang secara tahqiq itu ya, memandangnya secara utuh. Nah, maksudnya apa? Yang tarki ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan, maka pandang satu dia. Ya, yang tarki itu yang zahir dibatinkan. Nah, yang batin itu tanazul. Yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya yang disebut namanya tahqiq, yang sebenar-benarnya pandang. Yang kesempurnaan pandang. Pandang kepada yang satu. Nah, bagaimana supaya kita memandang kepada yang satu? Suhudul kasarah fil wahdah. Apa yang diperbuat? Nah, ini kesimpulannya. Apa yang diperbuat oleh tubuh, baik tubuh yang zahir maupun tubuh yang batin, itu sebenar-benarnya nyatanya diri Allah, zahir batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh zahir dan apa pula yang diperbuat oleh tubuh batin, itulah nyatanya sebenar-benarnya diri Allah itu. Nyatanya perbuatan Allah itu. Nyatanya kelakuan diri Allah itu. Kalaulah sudah nyata perbuatan Allah, kelakuan Allah, maka ketika itu Bapak Ibu telah terang dan sempurna bertatap wajah dengan wajahnya Allah itu. Bapak Ibu telah sempurna memanjang wajahnya Allah. Sudah sempurna memandang wujudnya Allah. Sudah sempurna memandang bentuk dan rupanya Allah. Bahwa wajahnya Allah, rupanya Allah, bentuknya Allah, wujudnya Allah itu lihat kepada diri sendiri. Walaupun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, tapi diri sendiri kenyataan dirinya Allah. Ya, nah, ini yang diri Allah, ini yang wajahnya Allah, ini yang rupanya Allah, inilah yang wujudnya Allah. Itulah maksudnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kata siapa tuh? Kata Allah. Kalaulah barat, timur, utara, selatan aku yang punya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang nampak wajahnya Allah. Kenapa yang nampak wajahnya Allah Bapak Ibu? Karena dia cuma yang wujud. Wujudnya itu sudah meliputi zahir batin. Zahir batin itu dirinya. Jangan ketika Ustaz mengatakan wujud Allah meliputi zahir dan batin, seolah-olah zahir dan batin berpisah dengan Allah. Ya. Wujud Allah itu meliputi zahir batin. Zahir batin itu dirinya, bukan di luar dirinya. Kalau Bapak Ibu berpaham Allah meliputi zahir dan batin, kita berpikiran zahir dan batin di luar diri Allah, atau tipu kita di situ. Padahal zahir dan batin itu tempat memandang akan di dirinya secara sempurna. Itu maksudnya Allah yang meliputi dirinya yang zahir dan dirinya yang batin. Yang zahir diliputi oleh yang batin diliputi oleh yang zahir. Pandang satu wujudnya. Itu maksudnya dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Kalau dua tiada bercerai, tiada berpisah, berarti dia esa, berarti dia tunggal, itu maksudnya.
Mana yang dikatakan dua yang tidak bercerai itu? Nah, ini jangan tertipu kita dengan mendengarkan enaknya susunan kata dan bahasa, tapi tak tahu kita makna hakikat dua yang bercerai, yang tidak berpisah itu yang mana sebenarnya. Nah, dua yang tiada bercerai. Dua tiada bercerai itu maksudnya Allah dengan Muhammad. Nah, kalau diturunkan dengan bahasanya, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah itu maksud Ustadz itu adalah Allah dan Muhammad. Bahwa Allah dan Muhammad itu esa, Allah dan Muhammad itu tunggal. Untuk membahasakannya, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah, dia tunggal. Walaupun Muhammad itu, lihat, walaupun Muhammad itu bukan Allah, namun Muhammad itu tiada lain esa dengan Allah. Nah, coba gunakan bahasanya. Walaupun Muhammad itu bukan Allah, namun Muhammad itu tiada lain esa dengan Allah. Kalaulah Muhammad itu esa dengan Allah, itu artinya bahwa Muhammad itulah nyatanya diri Allah. Kalaulah Muhammad itu nyatanya diri Allah, maka sesungguhnya Muhammad itulah yang Allah. Itu yang dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Nah, kalau kita naikkan ke atas, mana yang dikatakan diri Muhammad itu? Nah, diri yang Muhammad itu yang disebut namanya dengan Nur. Diri Muhammad itu disebut namanya dengan Nur. Diri Muhammad itu disebut namanya dengan Nur. Nah, kalaulah diri Muhammad itu adalah Nur, lalu Nur ini asalnya dari siapa? Nur ini asalnya daripada Allah. Kalaulah Nur itu asalnya daripada Allah, lalu Nur ini apa bagi Allah? Nah, coba. Kalaulah Nur itu asalnya daripada Allah, asalnya daripada Tuhan, lalu Nur itu apa bagi Allah? Nur itu tempat memandang wajahnya Allah, tempat memandang rupanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah, tempat memandang wujud dirinya Allah itu. Nah, sekarang siapa nama Nur itu? Nur Muhammad. Ini sebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah Nur itu yang disebut namanya Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah jadi apa dia? Sudah menjadi sekalian alam. Kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, maka nyata pada insan. Lihat insan. Insan inilah tempat memandang kesempurnaan Muhammad itu. Lalu bagaimana cara kita melakukan tarkiknya untuk insan? Ya. Insan, lihat bahasa Ustaz. Insan ini itu adalah bayang-bayang Muhammad. Insan itu adalah bayang-bayang Muhammad. Sedangkan Muhammad itu bayang-bayang Allah. Nah, ini bahasa bayang-bayang kita gunakan. Insan itu bayang-bayang Muhammad, Muhammad itu bayang-bayang Allah. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang Allah, berpisahkah bayang-bayang dengan wujud yang punya bayang-bayang? Tidak berpisah, itu yang tunggal dia. Jadi dalam bahasa kiasnya, insan Muhammad itu bayang-bayang Allah, tempat memandang nyatanya Allah. Lalu kita tarkikat
Nah, andai kata ya Muhammad itu bayang-bayang Allah, sedangkan bayang-bayang itu esa dengan Allah, itu maksudnya bahwa Allah itulah wujud daripada bayang-bayang itu yang sebenarnya. Kalau Allah itu wujud yang sebenarnya bayang-bayang, adakah bayang-bayang lagi? Tidak ada bayang-bayang lagi, Bapak Ibu. Kalau dikatakan bayang-bayang, Allah itulah yang bayang-bayang bagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri nyata pada Muhammad. Muhammad itu nyata pada insan. Esa itu Bapak Ibu. Itu mandangnya. Nah, kalau kita bawa tadi kepada ilmu titik, siapa yang titik, siapa yang huruf antara Allah dengan Muhammad nih? Nah, Allah itu yang titiknya nih. Allah yang titik. Lihat, Muhammad itu huruf. Paham maksud Ustaz tadi itu yang ilmu nih, ha? Allah itu yang titik, Muhammad itu yang huruf. Ini mengambil kiasnya supaya Bapak Ibu cepat memahaminya. Ketika memandang huruf yang terpandang titik. Walaupun huruf itu berbeda bentuk dan rupanya, secara apa? Secara zahir. Walaupun huruf itu berbeda bentuk dan rupanya secara zahir, namun secara hakikat, bentuk dan rupa itu tiada lain adalah titik itu sebenarnya. Walaupun Muhammad itu berbeda bentuk dan rupa. Tahu maksudnya berbeda bentuk dan rupa Muhammad itu? Sudah menjadi sekalian alam. Secara zahirnya ya, berubah bentuk dan rupa, berbeda bentuk dan rupa, namun secara batinnya bahwa segala bentuk dan rupa yang wajah Muhammad itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Sekarang Allah itu gaib juga atau sudah nyata? Nyata. Nyata bagi siapa Bapak Ibu? Nyata bagi yang sudah mengenal. Gaib bagi yang belum mengenal. Nah, jadi kalau Allah sudah nyata, Allah sudah terang, Allah sudah jelas sejelas-jelasnya karena diri cuma yang ada, dirinya cuma yang nyata, dirinya cuma yang tunggal, lalu tak mampu juga kita memandang Allah yang tunggal itu yang namanya putus sangi. Itu namanya putus sangi itu. Tak kicu di nantarang namanya. Nah, contohnya Pak Alay, Bapak Ibu, lagi contoh biar banyak, asal nak muntah dicontoh. Kalau biji, atau biji, bukan biji-bijian, biji mangga, biji gua ragul biji ya gini gua. Atau biji incek lah incek, incek mangga, biji mangga. Kalau biji itu sudah menjadi pohon, lihat ya, ini biji, dan lihat sini Bapak Ibu. Nah, jangan biji matur ditengok. Nah, biji mangga. Ini contoh. Nah, kalau biji ini sudah menjadi pohon, sudah menjadi dahan, ranting, kemudian daun, putih dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu cari juga biji itu lagi. Jangan ditanya aja biji itu. Ya. Kalau biji sudah menjadi pohon, sudah menjadi batang dia, biji mangga tadi, udah jadi pohon, batang, ranting, akar semuanya itu, daun, ya, buah, jangan dicari juga biji itu. Karena dia sudah nyata jadi pohon. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu bisa mengenal biji mangga tadi yang sudah menjadi pohon? Kenali batangnya, kenali pohonnya, ya. Sebagai bukti nyatanya, ya, lihatlah kepada buahnya. Tuh lihat buah. Buah apa namanya itu? Buah mangga. Buah mangga itulah membuktikan nyatanya biji. Ya, apa kata biji kepada mangga? Wahai mangga, walaupun engkau bukan biji, namun sebenarnya engkau itu tunggal, esa dengan biji. Tuh. Wahai mangga, kata biji, walaupun engkau bukan biji, namun engkau tiada lain biji itu sendiri.
Itu yang dikatakan ya dalam hadis didong. Hadis didong nggak hadis dong. Apa kata mangga? Kata biji kepada mangga, al manggatu sirri, wasirri sifati, wasifati la ghairi. Lihat arti itu. Al manggatu mangga itu kata biji apa tuh? Kata biji itu, kata biji kepada mangga. Biji itu pada bahasa Arab. Al manggatu sirri. Mangga itu adalah rahasiaku. Wasiri sifati. Nah, rahasiaku itu adalah sifatku. Wasifati la ghairi. Sifat itu sebenar-benarnya aku. Itu kata mangga tuh kepada kata biji kepada mangga. Itu maksudnya. Itulah artinya Bapak Ibu sudah bisa mengambil buah di dalam biji. Udah bisa Bapak Ibu menebang pohon mangga di dalam bijinya. Bisa Bapak Ibu mengambil buah dalam biji? Menebang pohon di dalam biji? Ya mesti bisa, kenali dulu biji itu. Karena dari biji itulah munculnya pohon, dari biji itulah munculnya dahan ranting, dari biji itulah munculnya putih, dari biji itulah munculnya buah itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa mengambil biji, sebenarnya ala dapet di situ buahnya tuh mak. Ya, tumpang. Artinya apa? Ya. Kalau Bapak Ibu sudah kenal diri, ya, sudah tahu diri, insya Allah ala nyata tuh Tuhan. Rupanya Tuhan itu tidak perlu dicari. Tuhan tak perlu dicari-cari Bapak Ibu. Tidak akan pernah Bapak Ibu berjumpa. Cuma kenali sajalah di diri. Nah, insya Allah orang yang sudah kenal diri pasti bertemu dengan Tuhan. Ya. Perlu Bapak Ibu belajar mani. Belajar memahami mani, asam, asin, enggak. Makan sela madu itu, maka mani itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, kicuklah garam itu, asin itu akan muncul dengan sendirinya. Makan cabai itu, padi itu akan muncul dengan sendirinya. Kenalilah diri itu, maka Allah akan wujud dengan sendirinya pada diri itu. Itu kiasnya Bapak Ibu memahaminya supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dalam bentuk penyamaran Allah, dalam bentuk rupa yang lain ini. Dia juga yang berdiri di sana Bapak Ibu. Nah, jadi kalau udah kenal Bapak Ibu, siapa diri Bapak Ibu, siapa sejati diri Bapak Ibu, maka diri Bapak Ibu disebut diri yang telah berkelima. Berkelima apa namanya? Sahadatain. Diri yang berkelima sahadatain itu yang disebut namanya insan kamil mukamil. Ya, insan kamil mukamil itu adalah insan yang telah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad rupa insan pada diri sendiri. Inilah orangnya. Nah, itu yang diri yang bersahadat, itu yang diri berkelima. Makanya Nabi katakan apa? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya bukan menyebut Bapak Ibu ya. Akhir kalam bukan menyebut. Akhir kalam itu menyadari dan memahami bahwa la ilaha illallah itulah orangnya Muhammad Rasulullah. Itulah surga bagi dirinya. Walaupun dia pernah berbuat dosa 70 tahun lamanya, merampok dia, berzinah dia, mencuri dia, tapi di akhir kalamnya dia telah mengenal, telah menyaksikan Allah itu tiada lain adalah Muhammad Rasulullah yang rupa insan. Itu dah akhir kalam namanya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya melepaskan. Nah, kalau melepaskan itu belum, itu baru menyebut baru. Ya, padahal yang dilapaskan dan yang disebut mesti jelas orangnya. Orang yang kita sebut, orang yang kita lapaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah rupa insan. Muhammad itu rupa insan, itulah tubuh. Allah itu rupa ruh.
pada insan itu yang sebenarnya. Itu sempurna. Diri yang bersahadatain itu. Diri Bapak Ibu udah berkelima itu. Ada sempurna Bapak Ibu. Insan kamil mukamil. Kalau udah sempurna Bapak Ibu pemahamannya sebagai insan kamil mukamil. Diri yang telah bersahadatain. Nah, kata kuncinya tak boleh ngaku-ngaku. Aku ini dah tubuh bersahadat nih, kamu gimana? Tuh, songong nyawa tuh. Tak boleh. Kalau udah paham, cukup diam. Kalau masih ngomong, belum paham. Pura-pura paham. Kalau udah paham tuh dia majalah ngerti, sadari aja lah tuh. Nah, jadi sami'na wa ta'na jadi rahmatan lil alamin. Itu yang Ustaz maksudkan Bapak Ibu itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, supaya kita mampu mengenali bahwa segala yang wujud ini adalah tajalli min tajaliyatillah, untuk memandang kenyataan Allah itu pada alam dan pada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.